Assalamualaikum. Salam. Oh ini mbaknya silahkan. Ya. Mbaknya mau duduk di mana? Sini aja. Oke silahkan. Gimana? Sudah nyaman duduknya mbak? Alhamdulillah Mau sudah. pindah? Enggak, sudah. Gimana mbak kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah ini kan mbak Sinta kemarin sudah menghubungi ibu ya lewat WA. Nah mbak Sinta sebenarnya kesini apakah ada kegiatan atau kesibukan apa? Kebetulan hari ini saya baru kembali ya dari rumah karena mampir dulu ke rumah keluarga. Baru balik dari rumah. Oh berarti, oh iya liburan ya mbak ya, liburan hari raya. Gimana hari rayanya? Di rumah? Alhamdulillah ramai, enak. Ay, enak. Setelah balik kemarin gimana? Ya masih kan kebetulan ini belum ada kegiatan sih ya, masih baring-baring lah. Oh ya masih benar-benar. Perkuliahan juga masih Ya belum masuk. belum masuk. Sudah sarapan nih mbak? Alhamdulillah sudah. Kalau belum mau gak masak? Sama ya? Ya. Oke mbak Sinta kan kemarin itu baru saja menghubungi ibu ya. Kayak dan kita juga hanya perkenalan nama nih mbak Sinta katanya mau konselor gitu, mau konseling gitu kan. Nah mbak Sinta sendiri kan kita cuma tahu nama nih ya. Boleh dong kita biar lebih akrab lagi, biar lebih tahu lagi mbak Sinta di sini bisa perkenalan gitu lagi lebih mungkin dari fakultasnya, univnya, mungkin alamat rumahnya dan sekarang malah tinggal di mana. Nanti gantian ibu juga perkenalan diri sama mbak Sinta. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Sinta Amalia Zulfina, bisa dipanggil Sinta, dari Prodi S1 Pendidikan Fisika Universitas Negeri Malang. Kebetulan kalau di Malang saya tinggal di asrama UM. Kalau di rumah itu alamatnya Desa Tambak Remo, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bojonegoro. Oh, Bojonegoro. Iya. Bahasa Jawa ya. Iya. Jadi mungkin nanti saya menyeletuk bahasa Jawa, kalian ngerti gitu. Iya. Soalnya kan ada beberapa konselingnya saya itu orang ya Jabodetabek yang nggak mengerti Jawa. Karena kan kalau udah mendarah daging kadang itu keceplosan bahasa Iya. Jawanya mbak. Oke, jadi aman ya. Ya, Oke. Nah, gantian nih sekarang. Berarti ini mbak Sinta asal Bojonegoro. Iya. Di asrama ya. Mhm. Semester berapa mbak? Semester 2 FMIPA-nya di prodi apa? di Prodi Fisika. Fisika. Aman ya fisika? Enak ya? Ya, mana-mana. Emang kemauan sendiri apa gimana mbak? Itu ya kemauan. Kemauan ya. Oke, sekarang gantian. Perkenalkan, nama saya Nahdia Indana Sofia. Saya biasa dipanggil ibu atau mbak Nahdia. Bisa dipanggil dia, tergantung. Ya orang mau panggil apa terserah. Saya asalnya Gresik. Sama Mbak Sinta, mungkin saya 2 hari yang lalu sudah nyampe Malang juga. Karena ya di sini saya juga selain menempuh perkuliahan di S2, saya juga menjadi konselor di UM ini seperti itu. Apakah yang ditanyakan dari hal saya, Mbak? Belum. Oh belum, nanti boleh lah. Terus ini Mbak Sinta kan berarti tujuannya kesini buat mau konseling nih. Mbak Sinta sendiri dulu udah pernah melakukan konseling nggak sebelumnya? Belum sih. Belum. Pertama kali kan? Ya pertama kali. Di SMP, di SMA mungkin? Belum pernah, karena kalau di SMA itu BK-nya itu kayak mau ngurusi anak-anak yang kayak rewel gitu loh. Paham. Berarti ya kayak gimana orang mandang guru BK katanya guru yang ngurusi anak nakal, padahal kan ya gak gitu juga. Ya. Berarti selama ini belum pernah melakukan konseling dari pertama kali. Nah, tahu dari mana nih infonya kalau ada konseling gitu di UM? Tahu dari teman-teman yang udah pernah konseling. Oh berarti temannya sudah pernah konseling. Pernah ketemu saya juga nggak temannya? Belum, karena katanya yang lain. Oh yang lain. Oke. Dan kebetulannya kita bertemu di sini. Oke. Emang banyak sih mbak, itu tergantung yang misalnya di jadwal ini siapa sih konselor yang bisa nanti dicocokkan seperti itu. Oke. Jadi gini mbak Sinta, izin menjelaskan ya tentang sedikit pengertian tentang konseling. Nah jadi konseling itu merupakan suatu kondisi di mana di sana itu ada saya sendiri sebagai konselor dan ada Mbak Sintanya sebagai konseli, yang mana nanti Mbak Sinta di sini saya akan membantu Mbak Sinta dalam mengatasi ataupun ya bersama Mbak Sinta untuk mencari jalan keluar bareng-bareng seperti itu. Misalnya Mbak Sinta ada yang ditanyakan, nggak apa-apa nanti bisa ditanyakan, ataupun ada yang mau didiskusikan silahkan. Nah, oke, Mbak Sinta di sini juga nggak perlu takut ya. Misalnya
ceritain saya takut nih diceritain sama orang, sama Mbak Nadia gitu kan. Tapi gak usah takut, gak apa-apa. Soalnya di BK sendiri, anak konseling sendiri itu di sini kita mempunyai asas-asas yang mana itu kayak kode etik diri kita. Kayak kita tuh ada asas kesukarelaan. Nah, asas kesukarelaan ini Mbak Sinta itu kesini tanpa ada paksaan orang, jadi sukarela dengan diri sendiri, ya kan? Mungkin infonya ya tahu dari teman gitu. Terus ada juga asas kerahasiaan, yang mana yang saya tadi bilang, Mbak Sinta tuh nggak perlu takut ini akan saya ceritakan ke orang lain, enggak, cukup antara saya, Mbak Sinta, seperti itu yang tahu. Jadi nanti Mbak Sinta kalau mau cerita, mau apa aja mau dilaporkan silahkan. Kami di sini tugasnya mendengarkan Mbak Sinta, bersama Mbak Sinta seperti itu. Jadi nggak perlu takut ya misalnya dibicarain ke lain, nggak, aman kok, seperti itu. Jadi mungkin gambarannya kurang lebih seperti itu Mbak Sinta. Apakah Mbak Sinta ada yang mau ditanyakan? Belum. Ya, untuk waktu sesi konseling ini kurang lebih dari 30 menit, kurang lebih. Jadi semisal nih nanti permasalahannya Mbak Sinta belum selesai, mungkin masih pengen dibahas sebelum selesai, itu nggak apa-apa. Nanti kita cukupkan waktunya dengan waktu kurang lebih 30 menit ini. Dan nanti gimana? Nanti kita akan lanjut ke sesi konseling selanjutnya. Jadi kita atur jadwal lagi kayak yang sekarang gitu. Konselornya tetap saya apa enggak gitu, tetap, karena ini kan kayak berkelanjutan gitu kan. Jadi takutnya kalau nanti dioper ke konselor lain, ulang lagi dari awal seperti itu. Tapi jika mungkin pun saya berhalangan ataupun saya nggak bisa harus dipindah ke konselor itu, nanti ada itunya lagi sendiri. Apa ada pertanyaan Mbak? Bisa. Oke. Nah sekarang kan Mbak Sinta nih kesini mau konseling nih, pastinya ada hal yang mau diceritakan, hal yang mau didiskusikan bersama saya. Dan Mbak Sinta gimana, sudah siap mau menceritakan? Sudah siap. Oke, nah jadi di sini Mbak Sinta silakan menceritakan apa saja yang dirasakan sama Mbak Sinta, mungkin yang membuat Mbak Sinta akhir-akhir ini merasa cemas ataupun merasa kebingungan. Silahkan diceritakan kepada saya. Tujuan saya kesini itu kan, saya itu merasa was-was gitu loh ketika saya kayak sendiri dimanapun, terutama kalau di rumah atau di kamar. Saya merasa kayak was-was gitu, kayak padahal kejadian itu kayak nggak ada, tapi kayak saya ngerasa ada gitu kejadiannya. Jadi di sini Mbak Sinta merasakan was-was ketika Mbak Sinta merasakan sendiri. Ya, sendiri. Was-was yang Mbak Sinta maksud itu was-was seperti apa Mbak? Was-wasnya ketika sendirian di rumah, seumpama kayak yang akhir-akhir ini pas waktu Lebaran kan, kebetulan pas pulang kan kebetulan saya halangan ya, jadi saya di rumah sendiri kan, keluarga semua pada tarawih. Itu saya merasa kayak nggak nyaman gitu, kayak harus saya kunci semua pintu karena saya takut kayak ada maling gitu. Jadi saya ketika kayak keluarga saya udah pada berangkat itu langsung saya kunci semua. Habis itu saya merasa kayak udah tenang gitu. Ketika Mbak Sinta sudah mengunci semuanya itu kayak udah merasa tenang gitu. Oke, apakah ketika Mbak Sinta ini merasa sendirian itu, apakah ketika Ramadan kemarin saja ataupun ada peristiwa-peristiwa lainnya? Ada sih, ketika kemarin kan saya pulangnya terakhir ya, yang liburan semester yang Desember. Kan saya sendirian di kamar, yang pas di asrama juga. Oh, di asrama. Itu saya sendirian, itu ngerasa kayak kan di kamar sendirian mau tidur, itu kayak ngerasa kayak ada yang ngawasi gitu. Padahal ya nggak ada apa-apa gitu. Kayak kebayang yang nggak enak gitu. Jadi nggak enak. Kebayang gak enaknya itu contohnya seperti apa? Kayak ya setan, kayak ya pokoknya ya yang malu-malu gaib gitu. Oke. Kejadian ini kan yang Mbak Sinta ceritakan tuh di asrama sama pas Ramadan kemarin. Apakah ini bermula dari Ramadan kemarin sama yang di asrama itu? Apakah memang sebelumnya Mbak Sinta mengalami ini? Ya, sebelumnya dia pernah, karena kayak setiap saya kayak lihat film hantu, kalau film horor gitu langsung kayak kepikiran
setelah melihat film itu kayak langsung nggak tahu, langsung kepikiran gitu, padahal nggak ada yang mancing, tapi langsung aja ada pasti kepikiran gitu. Ketika Mbak Sinta mengetahui kalau nonton film horor itu bakal kebayang, itu Mbak Sinta kan pastinya sudah memikirkan hal itu, tapi masih tetap menonton seperti itu. Ya kayak pas keluar kayak hantunya itu langsung saya tutupi wajah saya. Tapi tetap nonton. Tetap nonton. Oke. Jadi Mbak Sinta sebenarnya sudah tahu ya. Maksudnya kalau Mbak Sinta menonton film horor itu muncul bayangan ketika sudah nonton gitu, tapi masih tetap nonton seperti itu. Oke. Lalu Mbak, ketika tadi kan bilangnya ketika sendirian gitu ya. Nah, ketika Mbak Sinta sendirian di ruangan itu atau di dalam keadaan itu keadaan ruangannya gelap atau enggak yang Mbak takuti? Yang enggak sih, kalau kebetulan itu terang, ruangannya terang. Kalau terang berarti nggak takut? Gimana? Ya nggak takut, tapi tergantung, kalau ramai nggak takut, kalau sepi takut. Tapi biasanya waktu itu masih ada orang? Masih ada orang, tapi kan kalau mau tidur kan semua dikunci, jadi kan saya ngerasa sendiri gitu. Jadi Mbak Sinta sendiri apakah sudah mencoba mengatasi hal itu? Ketakutannya Mbak Sinta kira-kira? Belum. Nah, sekarang saya konseling ini pengen kayak ngurangi rasa was-was ini gitu. Takutnya berlanjut sampai tua gitu. Berarti di sini Mbak Sinta masih belum melakukan atau mencoba gimana sih caranya biar saya nggak takut, biar nggak usah sendirian seperti itu. Nah, ketika Mbak Sinta kayak misalnya hal seperti di rumah tadi itu kan nggak ada orang karena sendirian, dan itu apakah cuma pintu saja yang dikunci ataupun jendela-jendela enggak apa gimana? Kalau jendela itu kalau pas sore kan udah ditutup, cuma pintu aja, pintu utamanya saya kunci. Hanya pintu utama saja. Karena kan pernah ya saya nggak saya kunci ya pintunya, terus saya pas nggak saya kunci itu saya kayak langsung kebingungan, langsung kok saya periksa. Ketika kayak di kolong meja itu langsung saya periksa, takutnya itu kayak sembunyi di situ malingnya. Saya kayak di belakang pintu saya periksa semua kalau nggak saya kunci gitu. Berarti selain Mbak Sinta melakukan hal kunci, itu juga memeriksa yang mungkin tempat-tempat yang bisa ada malingnya gitu. Oke. Nah, Mbak Sinta sendiri nih ya, untuk perihal tadi itu kan sudah lama ya. Itu dari umur berapa kira-kira Mbak? Kayak udah masuk SMA, SMP. Dari SMP. Awal mulanya di SMP itu karena itu nonton film horor. Iya, nonton film horor. Iya. Terus kira-kira itu kan faktornya dari Mbak Sinta sendiri ya, yang membuat faktor saya takut kok sendirian, karena dari Mbak Sinta sendiri melakukan itu film horor, nonton film horor. Kalau dari faktor lainnya mungkin dari lingkungannya Mbak, atau dari budaya-budaya di sana itu gimana? Mungkin enggak sih, dari faktornya sendiri. Jadi pure dari diri saya sendiri, karena saya kayak ya nggak saya lawan gitu. Kalau itu ya saya langsung ikut kayak gitu. Untuk tadi kan kalau misalnya merasa sendiri kunci pintu gitu ya. Nah, mengunci pintu itu hanya sekali atau habis itu sama Mbak Sinta dicek-cekin lagi? Nggak, cuma saya kunci saja. Kalau udah saya kunci ya udah saya tenang gitu, nggak saya periksa. Kalau nggak saya kunci baru saya periksa semua, yang kayak tempat-tempat yang kayak bisa dibuat itu sembunyi. Untuk orang tua sendiri apa mengetahui tentang ini Pak? Nggak, saya nggak pernah cerita. Berarti emang pure udah ya saya yang tahu sendiri, saya mengalami sendiri gitu. Oke, berarti di sini orang tua belum tahu ya kalau Mbak Sinta mungkin sudah merasakan hal seperti ini. Udah pernah kayak saya berusaha ya kayak ngelawan gitu, tapi ada aja kayak bayangan, tetep pokoknya rasa takut itu selalu kayak mengikuti gitu loh. Padahal sudah pernah saya kayak
berusaha melawan tapi masih aja takut. Oke. Jadi di sini tadi seperti yang Mbak Sinta bilang bahwasanya apa ya, masalah atau penetapan masalah yang mau diselesaikan, yaitu Mbak Sinta ingin mengurangi rasa was-was itu ketika Mbak Sinta merasa sendiri, merasa apa ya, mengurangi rasa ketakutan dan was-was itu kan berarti. Oke, berarti tujuannya itu ya Mbak ya. Oke, berarti tujuannya untuk mengurangi rasa tadi itu. Tuh pas kayak ngelihat orang itu langsung terbayang, pokoknya langsung pikiran jelek-jelek pokoknya langsung kayak gitu. Melihat orang bagaimana ya? Kayak melihat kayak orang jalan pasti langsung pikirnya, langsung pikiran pokoknya jelek-jelek dari orang itu gitu. Ketika Mbak merasa sendirian. Enggak, pas dia nggak tahu kayak ketemu di jalan, kayak pas rame-rame juga sama, kayak pas ketemu orang itu langsung kayak terbayang kejelekannya gitu loh langsung. Padahal nggak kenal, kayak langsung. Oke. Nah, ketika Mbak merasa, berarti tadi kan tujuannya itu ya untuk mengurangi rasa was-was. Nah, ketika Mbak di tempat itu apa respon tubuh ada yang Mbak rasakan nggak, mungkin tambah apa ya, deg-deg gitu atau gimana Mbak ketika merasa itu sendirian? Iya, rasanya deg-degan kayak takutnya ada mana, bingung kan gitu. Oh iya, ketika Mbak merasa apa ya, jantung berdebar gitu ya, Mbak Sinta pernah melakukan apa ya, kayak gimana sih biasanya nggak deg-degan dulu menghadapi ini tuh, pernah nggak? Nggak Pernah. Nah, oke, jadi kan kita sudah menemukan apa kayak masanya Mbak, tujuannya tuh tadi mau mengurangi was-wasan. Nah, di sini ada itu Mbak teknik yang mungkin bisa kita lakukan, yaitu teknik, namanya itu teknik desensitisasi sistematis, yang mana teknik itu kayak kita melakukan suatu perilaku yang mana nanti mungkin dengan tahap ini kita bisa mengurangi sedikit demi sedikit kebiasaannya Mbak ini yang was-was kalau merasa sendirian seperti itu. Nah, mungkin yang pertama ini kan Mbak Sinta tadi bilang kalau nggak pernah apa ya, melatih apa ya tadi yang dudukan itu. Nah, sebenarnya Mbak Sinta di sini kalau gini ya Mbak, biasanya ketika Mbak Sinta merasakan deg-degan itu, jantung berdebar itu, latihan pernapasan terlebih dahulu. Misalnya apa ya, kayak ambil napas dulu buat nggak apa ya, menetralisir kalau misalnya ini nggak apa-apa gitu. Ini harus pertama ya latihan pernapasan terlebih dahulu biar Mbak Sinta di sini kan itu respon tubuh awal kan ya, ketika kita apa merasakan kesendirian itu takut kan. Nah, jadi ya apa caranya biar kita tidak deg-degan, jadi kita harus kontrol pernafasan kita terlebih dahulu itu. Jadi mungkin nih ketika Mbak Sinta sudah apa bisa mengontrol pernafasannya, biasanya juga bisa berpikir apa ya, jadi oh ini gitu. Apakah Mbak Sinta sudah pernah melakukannya itu belum ya? belum. Oke, nanti mungkin Mbak Sinta bisa melakukan relaksasi pernapasan itu terlebih dahulu biar ketika Mbak Sinta merasa sendirian, Mbak Sinta nggak langsung kayak duduk ini serem, ini nanti gimana, ini ada setan begitu. Jadi apa ya, membayangkan dulu kan dengan apa ya, kita mengambil pernapasan itu nanti kita bisa sedikit lebih tenang seperti itu Mbak. Nah, terus kalau misalnya Mbak itu kan tadi apa ya, respon dari perasaan kita. Nah, kalau dari respon fisiknya Mbak itu apa yang dirasakan kira-kira? Apakah mungkin langsung lemes ataupun mungkin pernah pingsan seperti itu ketika merasa sendirian? Enggak sih, kalau ya bingung aja. Kalau enggak gitu kayak rawat aja langsung kayak orang bingung, enggak gimana gitu. Oke. Jadi selain tadi ada relaksasi tentang apa tadi, relaksasi tentang pernapasan, di sini Mbak Sinta juga bisa melakukan relaksasi otot biar tidak tegang juga. Tadi kan ketika kita merespon awal tentang perasaan kita, pasti kita juga sampai apa ya, badan itu ikut lesu kan. Nah, gimana biar kita biasanya tuh yang bisa Mbak Sinta lakukan tuh apa ya, meregangkan bahu Mbak biar
merasa tidak terlalu berat seperti itu. Mungkin Mbak Sinta bisa coba ya. Nanti mungkin siapa tahu dari awalnya ketika kita tidak merasa takut, jadi tindakan-tindakan yang kita lakukan ketika nanti kayak mau uji pintu itu juga bisa berkurang itu. Nah, terus coba sekarang saya mau Mbak Sinta melakukan kayak tahap relaksasi. Relaksasi itu kayak Mbak Sinta bisa menggunakan imajinasi. Imajinasi Mbak Sinta ketika Mbak Sinta merasa sendirian di rumah, itu coba Mbak imajinasikan gimana sih rasanya biar Mbak Sinta itu nggak takut gitu sendirian. Coba Mbak Sinta merelaksasi, kayak kamu tuh membayangkan tempatnya itu aman, nyaman, nggak ada sesuatu yang membuat Mbak Sinta bagus. Ya bayangkan di sana ramai orang ataupun di sana Mbak Sinta bagaikan anggap aja rumahnya itu ramai meskipun orangnya Mbak Sinta hanya sendirian seperti itu. Coba imajinasikan, nanti apa yang Mbak Sinta rasakan bilang kepada saya. Masih cemas kiranya? Enggak sih, karena kalau kayak di rumah ada orang kan kayak saya ya ada yang diajak ngomong, jadi saya kayak Tadi ketika membayangkan relaksasi apa aja yang ada di bayangan sama Mbak Sinta? kayak ya saya bayangin tuh pintunya terbuka, langsung saya kayak bicara sama orang. Oke. Nah jadi mungkin itu sedikit membuat kecemasan Mbak Sinta berkurang, jadi bisa terus dilatih juga biar nanti kedepannya ya Mbak Sinta tidak merasa takut lagi. Bagaimana ketika nanti Mbak Sinta merasa sendirian di dalam rumah itu. Mana? Itu satu kemajuan yang baik sih menurut saya. Nanti Mbak Sinta ini kan kita sebagai hanya imajinasi, nanti di realnya Mbak Sinta bisa mungkin ketika nanti di asrama di kamar sendirian itu gimana sih rasanya kalau misalnya saya tuh ya anggap aja ada temennya. Tapi ketika Mbak berimajinasi tuh kadang masih muncul gak hal-hal yang lain dipikirkan, kayak ya mungkin malingnya, hal-hal gaib yang Mbak Sinta rasakan? Ada. Oke. Nah jadi mungkin ketika tadi Mbak Sinta sudah bisa mengatur kayak pernapasan, serta kayak pernapasan itu kan juga melegakan kita biar kita tidak membayangkan yang macam-macam itu, seperti Mbak Sinta yang tadi Mbak Sinta bilang. Nah jadi jadi Mbak Sinta kan tadi sudah bilang juga ya bahwasanya sudah ada kemajuan. Nah untuk nanti kan tadi yang kita pakai itu merupakan teknik visualisasi, itu mengurangi rasa setidaknya sebelum kita menghilangkan kita mengurangi terlebih dahulu. Nanti mungkin ketika bisa mengurangi perlahan-perlahan nanti bisa kebiasaan itu juga hilang tersendiri seperti itu. Nah untuk yang dirasakan Mbak Sinta sekarang bagaimana? Sekarang menurut saya setelah saya berimajinasi itu lumayan tenang sih. Lumayan tenang. Hal lain yang dirasakan? Mungkin kedepannya saya mau melawan rasa was-was. Ya. Harapannya Mbak Sinta nih dari konseling ini kiranya apa? Pokoknya ya rasa was-was ini bisa terkurang dan bisa hilang secepatnya. Oke. Nah di sini Mbak Sinta saya memberikan apresiasi besar ya untuk Mbak Sinta karena sudah berani mencoba. Nah terus oh ya, di dalam permasalahan ini Mbak Sinta kan tadi
bilangnya udah dari SMP lama gitu ya. Nah, apakah dari Mbak Sinta di sini juga itu bisa mengurangi? Emang suka nggak sih nonton film horor itu apa gimana? Nggak suka. Kalau nggak diajak nggak pernah nonton. Nggak suka. Tapi kalau diajak gitu ya, diajak sama teman. Kiranya dulu pas SMP diajaknya gimana Mbak awal-awal? Itu ya, ayo lihat film ini bagus gitu. Lihatnya di mana? Ya biasanya di TV. Gitu. Berarti itu ngelihatnya sama? Ya sama teman-teman, tapi kan pas hantunya keluar itu langsung saya tutup. Makanya Sampai sama sekarang masih juga sering nonton film horor? nggak pernah. Baru lihat di rumah kemarin. Ya sama, saya juga gitu. Ya saya tutup langsung. Oke, kan tadi kalau nonton, kalau Mbak Sinta di rumah sendirian, terus itu lampunya hidup, masih takut? Enggak. Kalau saya udah kunci. Kalau belum, Kalau udah kunci. kalau ya semua kalau siang ya nggak takut. Kalau malam biasanya. Oke, berarti kalau malam meskipun lampu hidup dan itu kunci dan pintu belum dikunci itu masih belum merasa aman ya. Kalau pintu dikunci tapi lampu rumah mati, Ya takut. jadi ketika Mbak Sinta mendengar atau membayangkan ruangan yang gelap, itu apa yang Mbak Sinta rasakan? Pikirkan ketika mendengar atau gelap gitu, yang dirasakan ya apa? Kayak semua kayak gak kelihatan, kayak saya sendiri. Ya kayak agak enak gitu. Enak. Merasa ada apa? Kalau merasa kayak ada kayak malu-malu tuh nggak ada, kayak rasanya itu gelap semua nggak kelihatan. Kayak saya kalau teriak-teriak gitu kayak nggak ada yang dengar. Kalau ngelihat itu ini nggak, kalau gelap. Kayak emang benar-benar merasa sendiri gitu ya. Oke. Berarti Mbak Sinta kan dari dulu emang juga belum pernah mencoba mencari jalan keluar nih, bagaimana cara mengatasi gitu. Nah, sekarang kan tadi Mbak Sinta sudah tahu bagaimana relaksasi pernapasan, relaksasi otot, bahkan tadi Mbak Sinta juga tahu tentang relaksasi imajinasi itu. Nah, mungkin dengan itu nanti Mbak Sinta kedepannya bisa lebih mengurangi rasa kecemasannya itu. Nah, kalau yang Mbak Sinta kemarin tadi bilang, nah di sini kan nanti itu ada, kalau di sesi konseling ini nanti mungkin saya akan memberikan sebuah penugasan seperti itu. Nah, nanti penugasannya ini berhubungan sama teknik yang kita lakukan, karena mungkin ini teknik desensitisasi yang saya bilang itu kan mengurangi. Nah, nanti saya akan memberikan beberapa penugasan. Sebenarnya bukan tugas kayak kuliah ya, tugas-tugas ya buat Mbak Sinta sendiri, bagaimana perkembangannya ke depan setelah melakukan konseling ini, seperti itu. Nanti saya mungkin formatnya bisa kirim lewat WA, juga nanti dijelasin di sini seperti itu. Nah, untuk tekniknya yang tadi saya bilang itu kan kita akan mungkin nanti bisa, kan saya bilang bahwasanya sesi konseling ini nggak sampai di sini saja. Nah, di sini intinya kita tahu permasalahannya Mbak Sinta apa. Nanti di sesi konseling kedua kita akan melanjutkan pembahasan yaitu pembahasan bagaimana kecemasan yang Mbak Sinta rasakan setelah konseling yang pertama. Nah, itu nanti kita membahas penugasan juga yang saya berikan ketika Mbak Sinta mau konseling ke yang kedua, seperti itu. Jadi Mbak, di sini dari awal Mbak Sinta, saya mungkin mau membaca kembali ya, kayak mungkin di sini Mbak Sinta, jadi di sini Mbak Sinta merasakan was-was atau kecemasan ketika merasa sendirian. Nah, itu faktor awalnya karena
pas SMP itu juga Mbak Sinta karena sering banget diajak temennya mungkin nonton film horor sehingga terbawa sampai sekarang bayangan-bayangan yang gak enak mungkin karena mungkin seperti maling katanya, mungkin juga seperti makhluk-makhluk gaib yang menakutkan yang seperti terbayang di dalam ketika menonton film horor tadi itu. Nah, dan selama Mbak Sinta merasakan itu, orang tua belum tahu, dan itu memang juga pure faktor pribadi Mbak Sinta, bukan karena ada kejadian-kejadiannya. Mungkin ya karena diajak teman tadi itu ya nonton film horor. Nah, di sini ketika Mbak Sinta merasakan hal itu, Mbak Sinta belum melakukan self control. Maksudnya self control di sini belum melakukan pembiasaan diri bagaimana untuk mengurangi, kan sebuah permasalahan ya di Mbak Sinta, tapi Mbak Sinta belum melakukan pengurangan self control itu. Nah, jadi Mbak Sinta tadi tujuannya di sini juga bilang untuk mengurangi, dan tadi kita sudah melakukan beberapa teknik yang sudah kita lakukan. Nah, untuk kedepannya Mbak, semoga saya sangat mengapresiasi kepada Mbak Sinta karena sudah bisalah sedikit demi sedikit mengurangi rasa kecemasan itu. Nah, untuk biar nanti ada perkembangan, kita bertemu lagi di konseling sesi kedua. Nah, jadi untuk penugasannya gini Mbak, kan Mbak Sinta nanti saya kirim kontaknya ke WA. Nah, untuk penugasannya jadi seperti ini Mbak, nanti ketika Mbak Sinta sewaktu-waktu merasa sendirian, itu Mbak Sinta coba lakukan seperti tadi tekniknya. Apakah itu bisa mengurangi kecemasan Mbak Sinta? Maksudnya nah, kan bertahap tuh ya, kayak pernapasan, terus relaksasi otot, juga imajinasi. Nah, dari situ kan Mbak Sinta nanti bisa menilai diri sendiri, kayak saya kiranya sudah berkurang nggak ya kewasasannya, kiranya gimana. Coba nanti Mbak Sinta ketika Mbak Sinta di dalam situasi sendiri, Mbak Sinta jangan langsung menutup pintu, jangan langsung mengunci pintu, tapi lakukan apa yang saya bilang tadi selama seminggu ke depan ini ya Mbak ya. Nanti Mbak Sinta bisa tulis perkembangannya di tabel monitoring yang nanti saya akan kirim ke Mbak Sinta, apakah itu masih tetap ataupun berkurang, bahkan ataupun tidak ada perkembangannya seperti itu. Dari penugasannya apakah dapat dipahami Mbak, atau ada pertanyaan? Itu berarti setiap harinya, setiap satu hari gitu? Iya, semisal di setiap harinya Mbak Sinta tuh pada ada kondisi sendirian, itu ketika sendirian di kamar, kan di asrama tuh ya, misalnya gak ada temennya tuh, nah itu gimana? Itu kalau misalnya di dalam suatu hari itu Mbak Sinta gak pernah merasa sendirian, ada terus temennya, itu berarti gak usah dihitungnya. Ya intinya atau saya kasih 2 minggu ke depan deh ya, minggu ke depan berapa kali Mbak merasa itu di tabel monitornya sudah ada, nanti kayak berapa hari Mbak Sinta merasa mengalami kesendirian, terus respon yang dialami Mbak Sinta itu bagaimana. Nanti perkembangannya kita bahas lagi di pertemuan kedua nanti. Apakah dapat dipahami? Bisa. Oke. Gini Mbak, terima kasih ya sudah mau datang ke konseling ini. Harapan saya semoga Mbak Sinta kedepannya bisa melakukan atau mengurangi kecemasan ini, perilaku was-was tadi itu yang mengunci pintu itu, nah dengan berkurang. Soalnya seperti yang Mbak Sinta bilang, kalau kebiasaan ini dibawa sampai tua, nanti kan gak baik juga sama diri Mbak Sinta. Kan mungkin kita masih di sini ya, sekarang masih ada teman ya, meskipun nanti di dalam kamar itu temennya, kalau benar-benar kita sudah dewasa, nanti kan itu gak baik juga kalau misalnya kebiasaan itu tetap dilakukannya. Jadi di sini Mbak Sinta harus mempunyai self control. Sebenarnya kuncinya ada di Mbak Sinta sendiri, bagaimana agar Mbak Sinta
bisa apa ya, berkurang gitu rasa was-wasnya ini terhadap apa ya, kondisinya Mbak Sinta seperti itu. Nah, oke, ngomong Mbak Sinta, apakah setelah ini ada kegiatan? Ya kebetulan ini mau itu keluar, mau ke kos teman. Mau teman? Ngapain Mbak? Mau silaturahmi, kan habis lebaran. Ya kita lupa minta idenya Iya. tadi ya Mbak ya. Ya minta idenya Iya. Mbak. Oke. Kostumnya tuh di mana Mbak? Di Ambarawa sini, di Oh, belakang asrama. Deket dari Ya. asrama berarti. Mungkin emang teman deket gitu ya. Iya, satu kelas. Itu kelas di perkuliahan. Heeh. Oke. Gimana Mbak, THR-nya banyak? Udah gede sekarang gak dapat. Oh, nggak dapat. Biasanya gede itu dapat dan kebutuhannya lebih banyak biasanya Rosa itu. Oke. Nah, Mbak Sinta santai ketemu di pertemuan. Oh, itu kemudian mungkin pertemuan kedua nanti kita mau atur sekarang atau nanti via WA aja? Udah terus sekarang nggak apa-apa. Oh, udah sekarang aja. Tapi nanti ingatkan lagi di WA. Oh, siap. Nah, nanti kan tadi kan saya bilang jaraknya itu 2 minggu ya. 2 minggu setelah Mbak Sinta melakukan ya refleksi tadi itu. Kiranya sekarang kan tanggal berapa? Sekarang tanggal 8. Nah, Mbak Sinta kiranya 8, kalau 2 minggu lagi ke depan 8. Kalau tanggal 25 Mbak Sinta kira kosong nggak? Nggak tahu ya, nanti insya Allah saya luangkan. Oke, Mbak Sinta kalau sama kayak hari ini gimana? Hari Selasa? Ya bisa, tapi biasanya siang. Oh, Selasa siang. Kalau kalian masih pagi ya? Hmm. Kebetulan emang kosong gitu. Iya. Kalau Selasa siang mungkin biasanya. Oke, berarti nanti Selasa siang dengan Mbak Sinta. Ya mungkin dengan saya lagi di tempat yang sama. Nanti kita atur ya, nanti seperti Mbak Sinta bilang mungkin kita nanti bisa konfirmasi lagi via WA. Oke, terima kasih. Ya sama saya sebenarnya habis ini juga ada kegiatan di luar sama teman. Terima kasih Mbak Sinta untuk meluangkan waktunya. Ya semoga kedepannya Mbak Sinta bisa lebih percaya diri, lebih berani, lebih tidak takut untuk mengatasi hal-hal yang membuat Mbak Sinta takut seperti itu. Nah mungkin ada yang mau ditanya lagi Mbak? Apa ya? Kalau sebelumnya udah ada yang pernah konseling kayak saya nggak? Maksudnya Ya, yang permasalahannya jelas sebenarnya. ada, tapi dia itu lebih cenderung ke kegelapannya itu Mbak. Jadi ya cerita dikit ya, mungkin itu sih anaknya tuh kalau karena dari kecil sudah didoktrin kayak kata orang tuanya, jangan main ke tempat gelap itu ada nanti kamu diambil gombel kalian gitu. Nah jadi pikirannya anak itu kan gampang terekam ya. Jadi sampai besar itu kalau dia di tempat gelap itu dia sangat merasakan ketakutan. Nah kemarin sama seperti Mbak Sinta juga saya bayangin kamu kalau di gelap itu ngapain, kalau kamu apa yang kamu harus merasakan sama-sama juga sama kayak Mbak Sinta seperti itu ya. Alhamdulillah sekarang anaknya sedikit mengurangi seperti itu, dan sampai sekarang tuh masih saya pantau juga. Soalnya anaknya baru kemarin juga ini yang konseling ke saya seperti itu. Nah ini Mbak mungkin waktunya karena sudah mau habis ya, mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mbak Sinta dijemput atau gimana sih? Berangkat sendiri kebetulan saya. Ini habis kuliah langsung ke sini. Habis kuliah langsung ke sini. Oh, oke. Ya Mbak Sinta, terima kasih. Mau saya antar keluar? Iya, boleh. Hati-hati di jalan Mbak. Monggo saya antar.